Shalom dan selamat malam sahabat GPIB. Kita ada dalam program Night Call GPIB. Pada malam hari ini, Kamis 28 Maret 2024, bersama saya Pendeta Melisa Paulina Busdai. Saya bertugas di GPIB Ebenezer Pulau Kundur, Kepulauan Riau di Pos Pelayanan dan Kesaksian Karunia Prayun. Sahabat GPIB, marilah kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas pertolongan Tuhan. Kami dapat melewati hari ini dan kami dapat melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan tuntunan Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami kembali ada di hadirat-Mu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dan menaikkan doa-doa kami kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kami dalam pemberitaan firman ini, agar kami semua dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sedia mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, marilah kita membuka dan membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru Injil Yohanes 19 ayat 13 sampai 16a. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar dan juga melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Sahabat GPIB, kehadiran Yesus tidak diterima dengan baik oleh sebagian besar orang Yahudi. Kebencian orang Yahudi terhadap Yesus bermuara pada tindakan mereka untuk menyalibkan Yesus. Pilatus yang adalah seorang penguasa Romawi, meskipun ia tahu bahwa Yesus tidak bersalah, namun ia tetap bermufakat dan bersepakat dengan para pemimpin agama Yahudi untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Marilah kita lihat ayat 15C sebagai penekanan bacaan Alkitab pada malam hari ini. Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Karena kebencian dari orang Yahudi, terutama para pemimpin atau imam-imam kepala ini kepada Tuhan Yesus, maka mereka mau untuk mengakui Kaisar sebagai raja mereka. Ini kita lihat dari ayat 15C ini. Kita tahu bersama bahwa orang Roma mengakui Kaisar bukan hanya sebagai raja mereka, tetapi juga sebagai dewa atau sebagai yang mereka sembah sebagai Tuhan. Ketika imam-imam kepala menyatakan hal ini bahwa kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar, selain dari Kaisar atau selain Kaisar, maka mereka secara tidak langsung pun mengakui bahwa Kaisar itu adalah sebagai raja mereka. Kaisar itu sebagai dewa bagi mereka, dan mereka menjadikan Kaisar itu sebagai Tuhan mereka. Imam-imam kepala yang seharusnya menjadi contoh bagaimana ketaatan dalam hidup
beragama bahwa hanya Tuhan yang mereka sembah, Allah yang mereka sembah, tetapi karena kebencian, sikap hati yang benci kepada Yesus, maka mereka rela untuk meninggalkan sikap hidup taat beragama itu. Di sini juga kita belajar dari Pilatus. Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Pilatus tidak mampu untuk bersikap dengan benar karena kepentingannya sendiri. Meskipun ia tahu mana yang benar, mana yang terbaik, tetapi dia tidak melakukan kebenaran itu. Sahabat GPIB, kita akan memasuki puncak dari minggu sengsara Yesus atau dari kesengsaraan Yesus, yaitu peristiwa penyaliban Yesus yang menegaskan bahwa karya keselamatan Allah itu sempurna bagi kita manusia yang berdosa. Kasih Yesus tidak tertandingi. Kasih Yesus mengingatkan kita untuk mengasihi sesama manusia dengan kasih yang sempurna. Kasih Yesus mengingatkan kita untuk mengikis kebencian dari hati kita. Kasih Yesus mengingatkan kita untuk menjauhkan diri dari permufakatan atau persepakatan jahat terhadap sesama manusia. Esok hari kita akan merayakan Jumat Agung dan malam hari ini kita rayakan Kamis Putih. Biarlah kita semua dapat melihat kepada Yesus, mengingat karya dari Yesus, di mana Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu sempurna. Dan biarlah kita dapat memasuki Jumat Agung besok dengan hati yang mau mengasihi sesama kita sebagaimana Kristus mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam aktivitas kami di hari ini. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami menyerahkan pergumulan kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk sahabat GPIB yang saat ini bergumul dengan masalah kesehatan mereka, bergumul dengan masalah keuangan, pekerjaan dan usaha, bergumul dengan masalah keluarga, rumah tangga, dan juga bergumul dengan pendidikan anak-anak, bergumul dengan masa depan kami. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Tuhan mengajarkan kami untuk setia kepadamu. Kiranya Tuhan juga mengajarkan kami untuk terus mengandalkan-Mu ya Tuhan, dan sabar menunggu waktu Tuhan dalam setiap pergumulan kami ini ya Tuhan. Dan kami mohon biarlah Tuhan memberikan yang terbaik untuk setiap anak-anak-Mu yang hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat GPIB yang saat ini sedang berduka cita, karena orang-orang yang mereka kasihi telah Tuhan panggil pulang kembali. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah penghiburan, kekuatan, pemulihan untuk sahabat-sahabat GPIB yang sedang berduka cita. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepadamu untuk kami yang akan merayakan, memperingati Jumat Agung pada esok hari dan juga mengikuti ibadah sakramen perjamuan.
Tuhan Yesus tolong kami ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti perjamuan pada esok hari ya Tuhan, dengan hati yang betul-betul terarah kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ketika kami beristirahat pada malam hari ini, biarlah Tuhan menjaga, melindungi kami, dan biarlah berkat-berkat Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami, dan bangunkanlah kami kalau Tuhan berkenan pada esok hari dengan tubuh yang penuh berkat, dengan tubuh yang sehat tanpa kurang suatu apapun. Ya Tuhan, inilah doa kami, kiranya Tuhan mendengar dan menyempurnakannya. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa kami yang di sorga. Amin. Terima kasih sahabat GPIB telah mengikuti Night Call pada malam hari ini. Jangan lupa untuk mensubscribe dan juga men-share video ini agar firman Tuhan dapat senantiasa didengarkan oleh banyak orang. Tuhan memberkati kita semua.